Presiden Raja Mahadiraja oleh Dairi Sudarman. Sekalipun ini menjadi pertanyaan serasa orang awam yang nyeleneh, sekaligus menyasar, membuli, atau bahkan mendistinguish bahwa seorang presiden di NKRI itu biasanya menjadi Raja Mahadiraja, jawabannya yes. Pertanyaan ini muncul dari pemikiran politik seorang jurnalistik yang selalu menggugah diskursus dikarenakan selama 1 dekade itu faktualisasinya dirasakan ketika rejim Jokowi berkuasa sungguh sangat superior alias sangat dikdaya dominasi kekuasaannya. Padahal Jokowi itu terlahir hanya sebagai seorang yang menjadi bagian dari civil society. Justru dalam praktis pragmatisme politik berkuasa ternyata lebih otoritarian. Otoriter dalam umumnya military community yang sudah terbiasa dengan sistem dan mekanisme kendali kerja berdasarkan garis komando ketimbang garis koordinasi. Meskipun menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, seorang presiden berkedudukan sama sebagai salah satu lembaga tinggi negara berkesejajaran dengan DPR dan MA yang dalam demokrasi trias politika dibagi menjadi 3 bagian kekuasaan antara fungsi dan peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu. Tetapi sekarang kepenandaan jika adanya alat ukur timbangan equilibrium trias politika yang seringkali dijadikan parameter dari suatu paradigma demokrasi yang sehat dan rasional serasa semakin timpang. Tingkat disparitasnya condong nyaris lebih berat sebelah timbangannya ke lembaga presiden. Bukan lagi ada kesan, tetapi sebagai fakta faktual adanya sentralisasi perintah dari komando istana, alias lembaga kepresidenan itu memang sangat menonjol dan dominan. Bahkan ada kecenderungan mengkooptasi lembaga tinggi negara lain itu untuk mengikuti kemauan dan kepentingan lembaga eksekutif presiden itu. Itu terbuktikan tampak nyata dari produksi konstitusi perundang-undangannya ketika Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang KPK, Undang-Undang IKN, Undang-Undang BRIN, Undang-Undang Kesehatan, termasuk Undang-Undang KUHP mengelaborasi sinyal pertanda perintah komando istana itu semakin jelas. Bahkan semakin santernya perintah komando istana itu mampu pula mengambrukkan fungsi lembaga-lembaga komisi tinggi negara sebagai pelapis pengawasan, seperti KPK melapisi BPK, Komisi Yudisial melapisi lembaga-lembaga peradilan dan kehakiman di MA, Komjak melapisi Kejaksaan Tinggi, Kompolnas melapisi kepolisian, MK melapisi DPR dan sebagainya. Nyaris hilang semua fungsi independensinya, yang hingga kini produk dan kinerjanya dari semua lembaga itu terus-menerus dan tak pernah berhenti diprotes dan didemo oleh publik, kelompok, dan komunitas LSM, serta partai oposisional, mahasiswa, dan kaum buruh. Dan diafragma betapa dominasi kekuasaan Jokowi itu sangat besar pengaruhnya tersketsa dan tergambar semakin nyata dan kentara di event penyelenggara Pilpres 2024 yang baru lalu. Saat mana Jokowi hijrah ke Kim dengan meninggalkan PDIP sebagai partai yang membesarkannya, malah dijatuhkan tersungkur olehnya nyaris babak belur, sekaligus memenangkan Pilpres 2024 secara signifikan, diwarnai presiden dan insiden banyak kecurangan dan keculasan TSM yang dilakukan oleh Jokowi itu, plus menggerek Prabowo ke kursi presiden ketika Gibran dipasangkan melalui mekanisme curang dan licik, melalui nepotisme yang kelihatan sengaja disetting di MK, hingga Gibran bisa dicalonkan wapres padahal masih belum cukup umur. Sekaligus momentum ini menandai pula telah lahir dinasti kekaisaran dan atau kerajaan politik dinasti Jokowi. Tak nyana kemudian menimbulkan gelombang lautan kritik dari pers maupun media sosial. Salah satu yang menjadi garda terdepan adalah majalah Tempo yang merilis julukan Gibran sebagai anak haram konstitusi, atau diluncurkan doku fragmentasi film The Dirty Vow yang diprakarsai 3 pendekar guru besar hukum tata negara, Ferry Amsari, Bivitri, dan Zainal Arifin Mukhtar adalah bukti memverifikasi dan menotifikasi bahwa
Jadi segala kecurangan TSM di Pilpres 2024 itu memang ada. Pun kemunculan komunitas Amicus Curiae, komunitas sahabat pengadilan yang dipelopori 303 para maha guru besar nyaris di 247 perguruan tinggi bermaksud menggugah MK, memberi putusan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya di persidangan pengadilan sengketa Pilpres itu, tak membuat para hakim MK itu luruh hati nuraninya. Tetapi bagaimanapun Jokowi yang mengarsiteki kemenangan Prabowo Gibran tetap merasa tak bersalah, tak bergeming dengan tanpa menampakkan ke tokoh negarawanannya. Kecuali satu, harus lolos menuai ambisiusnya. Ini harus patut dikhawatirkan, dicurigai dan diwaspadai bahwa keniscayaan kemenangannya itu semakin melengkapi keparipurnaan menuju NKRI yang akan semakin otoritarian. Yang menurut teori Ziblatt and Levensky dalam literasi How Democracy They, dikarenakan Prabowo Subianto adalah seorang murni militeristik, ditambah Gibran adalah anak kandung dari mantan presiden otoritarian civilian, maka indikasi bahwa presiden di NKRI itu bakal menjadi raja mahadiraja itu suatu yang semakin takkan terpungkiri dan terelakkan. Sinyal pertanda sebelum Oktober dijadwalkan pelantikan sudah sangat ambisius untuk mengajak seluruh elemen partai baik yang menjadi kawan maupun lawan di Pilpres 2024 sangat terbuka untuk bergabung membuat koalisi besar partai seperti Partai Barisan Nasional di Malaysia, yang berarti makna dan artikulasinya akan mengesampingkan atau meniadakan sama sekali oposisi. Dan ancaman politik bernada pro-otoritarian pun sudah ditebarkan dengan narasi sarkastik Prabowo ala neofasisme otoriter. Yang tidak mau bergabung, jangan coba-coba mengganggu kami yang tengah bekerja demi membangun bangsa dan negara. Bahkan sudah diinisiasi oleh para elit politik pendukungnya, yang di lingkaran istana akan dibentuk suatu forum Presiden Club yang menandai untuk memancing ketertarikan Megawati Soekarno Putri sebagai mantan presiden tersisa dikarenakan belum mau bergabung juga dengan Jokowi dan SBY. Belum lagi dari sisi lain datangnya ancaman bahwa presiden akan menjadi raja mahadiraja, manakala kelak Prabowo tak cukup umur saat menjalani periode jabatan presiden. Maka yang kelak menjadi presiden mahadiraja baru sesungguhnya yang sesuai skenario awal adalah wakilnya Pangeran Muda Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan produk politik dinasti dari pangeran tuanya yang eks-presiden Jokowi, yang hingga kini tengah semakin kuat dikarenakan tetap dibackingi oleh para oligarki korporat konglomerasi beserta negara ekonomi terkuat di dunia kini RRC Tiongkok, demi melaksanakan program berkelanjutan yang merupakan ambisi Jokowi. Jokowi lagi, biang keroknya. Wallahu a'lam bishawab.